Halo, saya Grisel Indonesia Sadia dan selamat datang kembali di rangkaian video tutorial Udu. Sekarang kita sudah berada di video ke-6 bagian 2, masih di modul infanteri untuk fitur make to order. Jadi apa itu make to order? Make to order ini merupakan sebuah fitur di Udu yang bisa digunakan untuk storeable product yang barangnya itu diproduksi atau dikitkan oleh perusahaan. Jadi barangnya itu punya bill of material atau BOM. Nah, kalau misalnya kita tanpa make to order, ketika kita buat sales quotation untuk produk yang stoknya itu kurang, itu delivery ordernya nggak akan terbuat. Nah, kalau dengan make to order, delivery ordernya ini akan terbuat. Uh, tapi selain delivery order, itu juga ada manufacturing order yang terbuat. Jadi biarpun stoknya itu nol, itu delivery ordernya pun tetap terbuat dengan catatan bersamaan itu ada dokumen manufacturing order yang akan menampilkan jumlah stok yang perlu di build lagi, yang perlu diproduksi lagi sesuai kekurangan stoknya. Oke, untuk skenarionya ini sebenarnya cukup simpel. Skenarionya itu PT Bantara Jaya sebagai pembeli mau order 10 desk combination kepada Company Indonesia. Company Indonesia membuat sales order untuk PT Bantara Jaya, tapi ternyata terdapat kekurangan stok desk combination dan juga ada kekurangan untuk komponen penyusun desk combinationnya itu. Jadi Company Indonesia harus melakukan purchasing, baru nanti dari purchasing ini melakukan manufacturing untuk memproduksi kekurangan stock desk combination. Nah, sekarang saya berada di halaman admin. Kita buat sales order. Mungkin saya akan menunjukkan dulu desk combination-nya. Kita bisa ke inventory, ke product, terus desk combination. Nah, kalau kita lihat di desk combination ini ada stok yang on hand dan forecasted. Kalau on hand itu sebenarnya stok yang masih dimiliki sama kita. Tapi kita juga harus memperhatikan si stok forecasted ini. Stok forecasted ini sebenarnya perkiraan jumlah unit atau jumlah stok yang bisa kita gunakan. Tapi lagi-lagi kita harus buka dulu nih detail forecastednya. Nah, di sini ini tuh saya dapat dari demo data Udu. Jadi dari 60 yang on hand itu ada 3 yang ceritanya lagi mau dibikin tapi belum jadi gitu. Antara belum jadi atau memang belum dimulai produksinya, cuman sudah ada dokumen manufacturing ordernya. Terus ada outgoing ini yang biasanya sudah di tag sama dokumen sales order lain gitu. Jadi kita nggak bisa pakai 56 ini. Maka forecastednya itu adalah 7. Forecasted 7 ini berarti 4 dari yang on hand yang bisa 4 dari yang on hand dan 3-nya ini dari yang incoming. Nah, sekarang saya bakal coba sebelum saya nyoba, saya akan tunjukkan dulu bill of materialnya. Jadi kita balik ke desk combination, terus kita ke more. Nah, ini di BOM-nya itu untuk produksi satu desk combination dibutuhkan office chair black sebanyak 1, corner desk left seat sebanyak 1, dan drawer black sebanyak 1. Sekarang baru kita akan melakukan procurement kepada PT Bantara Jaya. Kita buat customer-nya PT Bantara Jaya, terus di sini kita add product desk combination. Nah, barang yang mau di order itu kan 10, jadi kuantitinya kita ubah jadi 10. Terus kita confirm aja supaya dia langsung berubah jadi sales order. Nah, ketika dia udah jadi sales order, itu dia ada delivery dan ada manufacturing. Kalau kita buka delivery-nya, itu ada dokumen delivery order yang source location-nya ke warehouse stock. Kalau kita cek availability, nah si kuantitinya tuh masih 0, nggak berubah karena memang barangnya nggak ada gitu. Terus kita ke manufacturing lagi. Nah,
Di sini kalau kita cek availability juga, quantity-nya juga masih 0, komponen statusnya juga not available gitu. Jadi yang perlu kita lakukan supaya kita bisa manufacturing adalah kita melakukan purchasing. Oke, kita ke misalnya vendornya itu PT ATK, terus kita butuh office chair black, corner desk left seat, corner desk left seat, dan drawer black. Drawer blacknya yang Fern 8900. Oke, di sini jumlah yang kita butuhkan tuh masing-masing komponen ada 10. Jadi kita quantity-nya kita ubah jadi 10. Sebenarnya bisa di order lebih, tapi setidaknya itu harus kita ordernya harus mencukupi yang kita butuhkan. Untuk text-nya kita hilangkan aja. Nah, RFQ ini langsung kita confirm order supaya dia jadi purchase order. Terus kita receive produknya. Oke, quantity-nya udah semua yang diterima. Kita validate. Nah, kalau kita balik lagi ke purchase order, itu kita create bill. Untuk menyelesaikan, kita confirm pembayarannya, kita registrasi. Nah, tadi itu kan barangnya sudah dibeli. Sekarang kita coba lagi cek ke dokumen manufacturing order yang pesanannya PT Bantara Jaya. Kita reload. Nah, sekarang komponen statusnya sudah berubah menjadi available dan kolom quantity-nya pun sudah 10. Sudah sesuai dengan yang dibutuhkan di kolom to consume. Sekarang kita produksi saja, produce all. Dan sekarang quantity-nya sudah 10/10. Terus kita balik lagi ke sales order sebelumnya. Nah, yang ini sales order 31. Sekarang kalau kita ke delivery, quantity-nya juga udah 10 karena sudah mencukupi. Kita validate untuk memvalidasi pengiriman. Nah, sekarang quotation-nya, sales order-nya sudah kita validasi dan sudah kita kirim barangnya. Berarti sudah berhasil untuk pengiriman barang dan sekarang kita create invoice. Register payment. Nah, jadilah kita telah menyelesaikan skenario untuk menggunakan make to order. Nah, tapi saya ada sedikit kelupaan, yaitu untuk melakukan konfigurasi make to order-nya dulu. Jadi, untuk konfigurasinya, yang kita butuhkan itu di UD17 secara default, misalnya di desk tadi. Nah, kalau kita ke detail dari produknya, kita ke bagian inventory, itu di routes itu secara default hanya ada buy dan replenish on order aja. Kalau kita mau mengaktifkan, hanya ada buy dan manufacture saja. Kalau kita mau mengaktifkan supaya bagian replenish on order itu muncul, kita perlu pergi ke inventory, terus kita ke configuration, kita ke bagian routes. Nah, di sini kan saya langsung ada replenish on order ya. Tapi kalau misalnya kalian baru mengkonfigurasikan, kalian perlu ke bagian search bar, terus di filternya kalian archive. Nanti misalnya di sini si RTO tadi, make to order, itu bisa kalian select gitu. Terus nanti di action tuh ada unarchive. Nanti kalau untuk udah di unarchive, seperti yang sudah saya lakukan, akan muncul replenish on ordernya di roots-nya. Artinya tuh udah aktif gitu. Makanya ketika kita balik ke produk lagi, misalnya yang desk, itu nanti akan muncul si pilihan
approach untuk replenish on ordernya. Nah, kalau misalnya ini udah kecentang, maka dia otomatis ketika ada sales order yang barangnya tidak cukup, maka akan dimunculkan juga dokumen manufacturing order untuk produk yang perlu di manufacture atau di kit. Sekian sedikit tutorial untuk fitur make to order. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.